Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sansani, siang ini kita akan mengadakan podcast Bincang Sehat. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Chevin Imam Nasution. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Welly, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, sobat-sobat Sansani. Saya Dr. Welly, spesialis penyakit dalam. Siang ini kita dengan Dr. Kevin mungkin akan berbincang sedikit mengenai info tentang kesehatan. Nah, enaknya apa nih Dr. Kevin? Kita mau diskusikan. Nah, untuk siang hari ini dok, mungkin kita bisa membahas tentang hipertensi kali ya dok ya. Atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan tekanan darah tinggi. Karena kasus ini juga lumayan banyak di Indonesia ya dok ya. Nah, untuk hipertensi itu sebenarnya pengertiannya apa sih dok? Hipertensi itu dok? Oh iya, Eh, kita hipertensi adalah suatu kenaikan tekanan darah di mana ditandai dengan nilai atau angka tekanan darah sistolnya di atas 140 per milimeter air raksa dan dengan tekanan diastolnya di atas 90. Jadi kalau kita punya tekanan darah di 140 per 90 itu sudah kita bilang dengan hipertensi grade 1. Kemudian ada lagi hipertensi grade 2 itu dengan 150 sampai 159 dengan tekanan diastolnya 99 sampai 109. Ada lagi nanti tekanan darah stage ketiga itu berdasarkan INA-SH atau Perhimpunan Indonesia Society Hipertensi. Nah, tapi kalau secara gampangnya pokoknya tekanan tensi di atas 140 per 90 itu kita sudah sebut dengan hipertensi. Tapi kalau pada usia 80 tahun itu di atas 160 per 110 itu yang kita sebut dengan hipertensi. Jadi kalau masih kita punya nenek atau kakek yang tensinya masih 150 kita belum bilang itu hipertensi, nah, tapi usianya di atas 80 tahun. Oke, berarti untuk hipertensi ini ada derajat-derajatnya berarti dok ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk faktor resikonya sendiri dok, untuk terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi ini seperti apa dok? Paling banyak faktor risiko untuk kita terjadinya hipertensi memang yang masyarakat paling tahu itu mungkin genetik. Misalnya keluarga saya ada hipertensi, ayah saya atau ibu saya itu juga genetik juga ada ininya penyumbang untuk terjadinya hipertensi. Tapi yang paling banyak saat ini terjadi adalah mungkin gaya hidup kita, pola makan, habis itu aktivitas fisik kita, kemudian perokok, peminum alkohol, habis itu konsumsi garam yang tinggi, kurangnya serat. Nah, itu juga faktor risiko untuk timbulnya hipertensi. Iya, jadi berarti lumayan banyak juga ya dok ya faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi ya dok ya. Nah, untuk gejala dok, ini kan masyarakat juga pengen tahu tentang apa sih gejala yang ditimbulkan ketika seorang mengidap hipertensi gitu dok. Eh, Biasanya itu hampir 50% itu pasien atau masyarakat tidak tahu dia sudah timbul hipertensi dalam tubuhnya. Kejadian itu sering tidak sengaja. Mungkin pasiennya kebetulan dia berobat ke rumah sakit saat di tensi, lah kok tinggi tensi saya. Padahal dia ngomongin saya nggak ada gejala apa-apa. Paling banyak tanpa gejala. Tapi ada juga satu-satu itu biasanya mungkin sakit-sakit kepala. Tapi biasanya itu pada pasien-pasien dengan adanya komorbid atau penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau gejala secara dia ini gejala hipertensi begini, itu tidak ada biasanya. Oke, berarti orang dengan hipertensi tidak harus bergejala dok ya? Berarti Iya. ya. Oke. Nah, untuk pengobatannya sendiri dok, nah pengobatannya kan ada yang dengan
pengobatan tentunya dari dokter yang memberikan ya, Dok, ya. Terus ada juga terapi yang non farmakologi, mungkin dari gaya hidup sehat atau dietnya, makanannya itu seperti apa, Dok, yang cocok untuk orang dengan hipertensi, Dok? Biasanya kita memang kan ada, eee terapinya berdasarkan tekanannya. Sebetulnya yang paling utama kalau memang masih tekanan darahnya di antara 140 sampai 150, itu biasanya dimodifikasi dulu gaya hidup. Misalnya dengan, makan yang rendah garam, kalau memang ada konsumsi alkohol diberhentikan, kemudian, eee olahraga atau exercise. Nah, itu biasanya yang agak sulit kita lakukan di zaman sekarang ini, itu sebenarnya sangat membantu. Biasanya kalau kita exercise itu dianjurkan dengan olahraga aerobik seperti, eee, jalan atau jogging atau sepeda atau berenang. Itu biasanya kita 30 menit, 5 sampai 6 kali seminggu. Dengan intensitas yang seperti yang saya sebut tadi. Kalau memang dengan gaya hidup, pola makan sudah kita coba tetapi tidak juga tekanan, darahnya tidak juga, di bawah 140, nah kita mulai masuk ke, terapi dengan obat-obatan. Oke, berarti sobat-sobat Sansani berarti ini lebih ke pola hidup ya, gaya hidup sehat Iya, ya, Dok, ya? iya. Baru kalau tidak berhasil, baru kita menggunakan obat-obatan ya, Dok, ya? Iya itu, tapi kalau udah tensinya dengan 160, kemudian dengan pasiennya memang sudah ada misalnya dengan diabetes atau penyakit jantung, nah itu memang sudah pasti, tanpa, pola makan atau, gaya hidup pun kita sudah pakai terapi obat Iya. anti hipertensi. Nah, ini, Dok, saya ada nih, Dok, pernyataan yang menarik ya, Dok, untuk, hipertensi ya, Dok, ya. Mhm. Nah, saya pernah dengar pernyataan, apakah orang dengan hipertensi itu harus minum obat seumur hidup, Dok? Nah, ini sering ditanya nih, Dok, sama masyarakat kita, Dok. Iya banyak nanti pasiennya pada ngomong, "Berarti saya ketergantungan obat, Dok. Nanti ginjal saya rusak, Dok." Seperti itu yang banyak di masyarakat yang memang kita ini. Jadi memang kalau dengan gaya hidup sama, pola hidupnya tidak bisa membuat tensi yang normal, kan kita seumur hidup minum obat darah tinggi. Karena kalau tidak, komplikasi akan terus berjalan. Jadi komplikasinya itu mulai dari kepala sampai kaki. Nah, sama seperti mungkin yang juga sobat-sobat Sansani ketahui seperti diabetes. Nah, si hipertensi juga seperti itu. Jadi memang kita memang minum obat kalau memang tidak bisa dengan pola makan dan gaya hidup. Jadi memang minum obat rutin. Rutin berarti, Dok, ya, minum Iya. obatnya ya, Dok, ya. Nah, ini ada lagi, Dok, pernyataan yang menarik juga nih, Dok. Nah, apakah hipertensi ini, Dok, hanya terjadi pada orang tua? Bagaimana dengan yang usia muda gitu, Dok? Apakah bisa terjadi juga hipertensi, Dok? Jadi hipertensi itu, bisa terjadi pada usia muda. Itu yang mungkin kita sebut dengan hipertensi primer. Biasanya memang dengan ada penyakit-penyakit yang, membuat tensinya naik. Itu seperti pheochromocytoma, nah itu disebut kita dengan hipertensi primer. Tapi, biasanya kalau sudah usia, jadi kita 18 tahun ke atas, kita sudah, wajib melakukan pemeriksaan untuk tekanan darah minimal itu, jadi ada misalnya kalau tensi kita masih di bawah 120 tekanan darah sistol, itu kita harus melakukan evaluasi tensi minimal 5 tahun sekali. Itu dari mulai 18 tahun. Kalau tensinya di atas 120 tapi masih di bawah 140, itu 3 tahun sekali. Tapi kalau sudah di 130 sampai 140, nah itu sudah bisa kita tiap tahun. Jadi dari usia 18 tahun kita sebenarnya sudah harus waspada dengan, memeriksakan, tekanan darah kita. Jadi tidak mesti udah tua baru dicek, taunya udah yang 200-an tensinya, seperti itu. Berarti bisa ya, Dok, ya, terjadi pada usia muda. Nah, sobat-sobat Sansani,
Berarti hipertensi bisa ya terjadi pada usia muda. Iya. Jadi tidak menunggu harus kita sudah tua baru kita cek kesehatan rutin gitu. Jadi dari usia muda sudah harus diwanti-wanti kita ya untuk kedepannya. Iya, Ya dok. betul. Apalagi sekarang ini di samping pola hidup, pola makan, satu lagi kan zaman sekarang ini orang serba digital, gerak malas, main handphone. Nah, itu semakin insiden terjadinya hipertensi semakin tinggi. Jadi kita mulailah waspada, makan makanan juga dijaga. Oke, berarti ya lebih harus pola hidup sehat ya sobat-sobat Sansani ya untuk menjaga kebugaran badan dan ya kita tetap sehat. Nah, ini ada satu lagi dok yang membuat saya tertarik juga nih dok. Apakah misalnya nih dok orang tuanya mengidap hipertensi, ya kan? Mm-mm. Apakah keturunannya pasti juga nanti mendapatkan hipertensi dok gitu? Jadi kan faktor genetik memang ada, tapi tidak ya, prevalensinya tidak tinggi. Malah yang banyak itu orang tuanya mengidap, tapi anaknya tidak, karena anaknya itulah yang saya bilang menjaga pola makan, habis itu menjaga gaya hidupnya, jadi ya tidak tidak terkena hipertensi, tensinya tetap normal. Tapi banyak yang keluarganya sehat, ibu bapaknya tidak ada pengidap hipertensi, nah pada si anaknya malah tinggi tensinya. Mungkin dia suka minum-minum kopi, kafein kan bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Kemudian suka makanan junk food, itu kan juga tinggi garam. Nah, itu juga salah satu risiko kenaikan tekanan darah tinggi. Dan satu lagi mungkin exercise yang kurang. Berarti sobat-sobat Sansani untuk tekanan darah tinggi ini berarti tidak harus orang tua mengidap hipertensi kita 100% kena gitu, berarti tidak ya dok ya? Tidak. Berarti tergantung juga dari gaya hidup kita sehari-hari, pola hidup yang sehat. Kalau jarang olahraga, makanan junk food, semuanya pasti kita juga bisa terkena hipertensi ya dok ya? Ya. Nah mungkin satu lagi dok yang sering orang tanya juga dok, apa sih komplikasinya dok dari hipertensi ini, organ-organnya apa sih yang fatal gitu dok, yang diserang gitu dok? Itu dari kepala, yang tadi saya bilang dari kepala sampai ujung kaki itu stroke, kemudian mata juga ya bisa kabur, itu biasanya dengan retinopati hipertensi, kemudian masuk ke jantung timbul gagal jantung, kemudian ke ginjal, gagal ginjal, itu yang paling banyak. Nanti biasanya pasien hipertensi suka komorbid dengan yang lain, dengan diabetes. Nah, mulailah nanti penyumbatan, penyakit jantung koroner, semuanya bisa timbul ininya, komplikasinya. Oke, berarti bisa menyerang semua organ ya dok ya untuk hipertensi ini ya. Nah untuk sobat-sobat Sasani, inilah betapa pentingnya kita menjaga pola hidup yang sehat ya. Apabila sudah terkena hipertensi, ya bisa menyerang semua organ ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bisa terserang ya kan dok? Iya. Dan hipertensi tidak bisa disembuhkan. Yang ada kita bikin tekanan darah kita normal. Jadi tidak ada yang bisa, saya sudah sembuh hipertensi, tidak. Yang ada tekanan darah saya sudah normal, tapi memang dengan obat biasanya. Nah sobat-sobat Sasani, berarti untuk hipertensi sendiri berarti harus minum obat rutin ya dok ya, berarti bukan sembuh tapi terkontrol dengan obat ya dok ya? Iya betul, setuju. Oke. Yang pertama, kita kalau sudah lewat 18 tahun kita harus mawas diri dengan kesehatan kita. Jadi mulailah memeriksakan tekanan darah kita minimal paling tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau sudah tinggi ya itu setiap 6 bulan, atau kalau harus minum obat. Kemudian untuk kita yang termasuk saya yang juga agak-agak malas gerak ya, nah itu kita memang harus sudah mulai mengubah pola hidup. Kita harus lebih banyak bergerak, misalnya ya kalau nggak sempat lah kita mau ngapain paling keliling-keliling rumah 30 menit pagi atau sore. Kemudian
hindari makanan-makanan junk food atau yang banyak mengandung racun, penyedap. Kemudian minuman-minuman bersoda, kopi, ya kopi boleh tapi jangan tiap hari. Kemudian pembatasan makanan yang berlemak. Mungkin itu kesimpulannya. Oke, sobat-sobat Sansani, itu dia tadi saran dari Dokter Welly, spesialis penyakit dalam untuk sobat-sobat yang di usia muda ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa jaga berat badan. Oke dok. Oke, berarti ya tetap jaga pola hidup sehat ya teman-temannya semua ya. Hipertensi ini tidak menyerang usia tua saja, tetapi usia muda juga bisa diserang. Makanya kita harus tetap menjaga pola hidup sehat kita ya dok ya. Nah, sekian mungkin dok podcast kita, bincang sehat kita untuk sore ini. Semoga bermanfaat ya dok ya untuk sobat-sobat Sansani semua. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menambah sedikit info buat sobat-sobat Sansani semua untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.